Di tengah, kamera utama. Boleh. 2, 1. Silakan. Mohon izin, Pak. Sekali lagi kami mengundang jajaran komisaris dan direksi Injur di Indonesia. Mohon berkenan, mohon izin Bapak Ibu lebih rapat lagi. Mohon izin Bapak Ibu lebih rapat. Baik, cukup. Boleh silakan menghadap ke kamera yang ada di tengah, Bapak Ibu. Boleh angkat tangan kamera yang utama. 3, 2, 1. Yes. 3, 2, 1. Seperti biasa pose Injur. Saya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kartika Wirjoatmojo, Alus Roslimi, Head of SDU Kementerian BUMN Republik Indonesia, Bapak Lukman F. Laisa, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia, jajaran komisaris dan direksi. Pak Erik, apalagi yang ini nih? Bikin mirip. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sejahtera Budaya. Hitungan dimulai dari hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bapak dan Ibu WNI Injuri Air Force telah diresmikan. Sama Pak Budi selalu punya komitmen sama-sama ingin memastikan bagaimana Indonesia bisa bersaing. Tentu salah satunya di logistik ya Pak ya. Kita harus menekan logistik, cost dan kemudahan untuk bertransportasi atau hal-hal yang lain. Kita punya sukses story waktu itu di Pelindo, di mana Pelindo 1, 2, 3, 4 menjadi hanya satu Pelindo tanpa ada isu PHK, bahkan terjadi efisiensi dan hasilnya luar biasa hari ini. Nah sama, ini Angkasa Pura 1, 2 menjadi Angkasa Pura Indonesia. Jadi isu layoff tidak ada, justru ini isu pengembangan yang tadi disampaikan Pak Budi. Ini kita mengelola 37 airport, di mana akan menjadi satu sistem pelayanan. Sehingga kalau kita sering ke luar negeri melihat banyak airport juga yang sekarang berubah model, tidak hanya buat transportasi tetapi membangun sebuah ekosistem baru ya. Tadi disampaikan pendapatan dari aero sudah mulai meningkat. Jadi kalau kita lihat ya non aero sudah mulai meningkat. Jadi kalau kita lihat di Singapura, di beberapa negara memang ya airport ini menjadi juga pusat kehidupan manusia. Jadi bukan hanya traveling tapi kehidupan yang lainnya. Nah disinilah kenapa nanti kita akan memperbaiki bisnis model, income-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, yang non-aeronya bisa terus meningkat seperti yang sudah dilakukan saat ini. Itu dari saya. Pak, langkah ke depannya Pak setelah Oke. Setelah sudah Pak Budi sama saya kerjakan kemarin ketika kita bekerja sama dengan India, GMR, atau di Batam kemarin sama Korea untuk logistik. Jadi kita sudah lakukan itu. Cuman yang disampaikan Pak Budi ini kan semua perlu bertahap waktunya. Ya konsolidasi Pelindo perlu makan waktu berapa? Setelah operasi total baru 1,5 tahun baru kelihatan. Karena ini kan konsolidasi sistem, human capital semua, mencari juga income tambahan dari berbagai sisi gitu. Pak, untuk soal after yang lagi naik harganya itu gimana sih dampaknya sama pariwisata? Pak Erik, berarti itu kan ada rencana penutupan ini bandara-bandara untuk rute internasional itu kan sempat kemarin isunya sempat mencuat. Nanti bakal Kita selalu bilang bahwa open sky policy itu sebagai dukungan kita ke banyak negara. Nah, apakah nanti kita akan meningkatkan misalnya yang umroh haji dari berbagai titik ya Pak? Kita lakukan seperti yang kita sedang dorong misalnya kerjasama kita dengan pemerintah Jawa Barat, khususnya di Kertajati. Jadi bisa saja. Kita tidak mau terjebak dalam pola pikir misalnya Bandara 1 dan lainnya ini tidak mempunyai komitmen yang sama. Tadi disampaikan oleh Pak Budi, kita harus sama. Tetapi tentu trafficnya harus meningkat.
Kan nggak bisa, standarnya sekian, trafficnya sekian. Jadi ini sama-sama akan bertemu nanti satu titik antara pelayanan dengan traffic gitu. Ya Pak, kalau baik, capek ngomong. Ya, saya kan juga orang korporasi, jadi tahu persis. Jadi sama dengan Pak Erik, orang korporasi. Jadi spiritnya itu bagaimana melayani. Jadi kita di Kementerian Perhubungan ya, sekali lagi saya sampaikan, AP Indonesia Pelindo itu KPI-nya kami. Ya, kalau dia sukses, kami juga sukses. Kalau dia gagal, dia gagal. Nah, oleh karenanya melihat makro bahwa persaingan ini makin hebat, maka dengan disatukan itu pasti lebih efisien. Ya. Yang kedua, pasti penetrasinya lebih bagus sehingga non aeronya naik dan sebagainya. Bahkan bukan tidak mungkin kita juga mengakuisisi bandara-bandara yang lain supaya kita punya kerjasama yang baik. Katakanlah ke Saudi ya, kita pernah bicara tentang mengelola Taif ya, dan yang lain-lain. Jadi saya pikir kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN karena merombak dua korporasi yang besar, yang sudah established, yang sudah dalam zona komfort itu tidak mudah. Nah, dengan disatukan ini, insya Allah ini memberikan kebaikan dan competitiveness daripada Indonesia terhadap airport yang lain lebih baik. Ada peningkatan di bandara dalam waktu dekat ini? Ya, di dalam kita beri kesempatan ya. Kita ada Labuan Bajo, kita punya Sorong, kita punya IKN. Jadi IKN dan Balikpapan itu saya udah tawarkan ke Pak Erik dikelola bersama-sama gitu ya. Jadi Balikpapan bisa saja untuk dalam negeri, yang internasional di IKN. Runway-nya 3.000. Ya. Jadi untuk long distance travel saya pun bisa di sana gitu. Ini kita sedang bicara. Jadi kita dengan asing dan AP mengelola dua bandara itu. Ya. Jadi menjadi lebih efisien. Ada kemungkinan berarti internasional di Sepidang itu dicabut statusnya? Ini nanti studinya seperti apa gitu. Studinya seperti apa. Tapi memang dengan adanya bandara IKN yang panjangnya 3.000, di Balikpapan yang 2.400 nggak perlu diperpanjang. Jadi dan pusat haji dan umroh di Kalimantan bisa di situ. Pak, kemudian indikator kesuksesannya nanti ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.